Board of Peace di Gaza, ternyata ini tanda kejatuhan Trump. Kenapa begitu? Banyak orang Indonesia, banyak Muslim sedunia yang berpikir, Board of Peace mengerikan sekali, sesuatu yang aku takut. Gimana ini Gaza, kasihan gitu. Makin digencet aja nih gitu kan. Iya, makin kasihan, gak ada harapan lagi. Tapi saya lihat di Twitter orang-orang Gaza, ngelihat para ulama-ulama mereka menulis, kok malah Muslim yang di luar Gaza itu lebih khawatir Dibanding mereka. orang asli Gaza yang tinggal di Gaza. Kok begitu? Kami tahu Anda mau menghancurkan sejarah kami, tapi kami tidak akan menghadapi Anda dengan kalimat kritik pada Board of Peace. Kami akan menghadapi Anda dengan mewisuda hafiz-hafiz Quran. Mereka malah penasaran kali. Ini orang lagi ngapain sih, persiapan apa sih gitu ya kali? Karena, wahai Amerika, wahai Israel, kalian mengira mental kami hancur kan? Orang Gaza itu punya satu metode untuk menghancurkan mental Israel. Langsung kita akan ketemu dengan seseorang yang mengamati hal ini cukup menarik. Bisa lihat di postingannya Gen Salahuddin. Ya, dan tentunya sudah ada Bang Edgar Hamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waduh, warahmatullahi wabarakatuh. akhirnya bisa juga duduk di sini. Mohon maaf. Wah, Bang kemana-mana terus soalnya. Tapi untuk membahas Board of Peace yang sekarang mungkin bisa dibilang cukup marak dibicarakan karena banyak multi angle ya. Multi angle. Bagaimana kok tiba-tiba Trump merasa yang punya Gaza? Kok nggak ngajak diskusi? Katanya nggak ngajak diskusi Israel, nggak ngajak diskusi Palestina, tiba-tiba bikin desain sendiri. Terus yang diajak nggak ada yang Eropa, banyakkan negara Muslim. Kok Indonesia ada di situ? Pokoknya banyak tuh pembahasan dari Board of Peace sendiri. Kemudian ada tulisan dari beliau mengatakan ini adalah sinyalemen atau tanda orang ini udah nggak kuat lagi, gitu. Nah, ini dari angle mana lagi? Ini kayaknya menarik nih. Kita mau mulai dari mana nih? Oke, kita mulai dari banyak orang Indonesia, banyak Muslim sedunia yang berpikir, Board of Peace mengerikan sekali, sesuatu yang aku takut. Gimana ini Gaza, kasihan gitu. Makin digencet aja nih gitu kan. Iya, makin kasihan, gak ada harapan lagi. Tapi saya lihat di Twitter orang-orang Gaza, ngelihat para ulama-ulama mereka menulis, kok malah Muslim yang di luar Gaza itu lebih khawatir dibanding mereka. Orang asli Gaza yang tinggal di Gaza. Lah, kok begitu? Ini ditandai. Mereka lebih, maksudnya ada optimisme mereka. Begini Bang. Nah, ini kan Board of Peace baru dideklar, baru dipublish kemarin di WEF. Ya. Beberapa hari sebelumnya, Kem Khan Yunis Al-Mawasi mewisuda 777 hafiz Quran. Jadi begini. 700. Begini. Mungkin nggak orang Gaza mewisuda hafiz Quran 700 kalau kepala mereka tuh rungsing? Nggak mungkin. Enggak. Tapi udah dalam keadaan digempur pun mereka tenang kok. Itu dia. Dan ada sebuah kutipan, kenapa anak-anak Gaza itu semangat menghafal Quran dan semakin mendengar rudal itu malah semakin semangat karena mereka ingin menghadap Allah ketika mereka sedang menambah hafalan Quran. Nah, Masya Allah luar biasa. Dan gini, aku mendapat satu tulisan menarik dari aktivis masjid di Gaza. Karena orang-orang Gaza ini ketika menghadapi segala isu-isu tentang Board of Peace, Trump, Amerika Serikat nyerang Venezuela, mereka tuh fokus justru ayo kita adain camp-camp Al-Quran. Ayo kita adain wisuda tahfiz Al-Quran. Rasanya kayak nggak nyambung. Enggak. Ternyata orang Gaza itu punya satu metode untuk menghancurkan mental Israel. Dalam bahasa Arab namanya al-ighadah. Apa tuh? Al-ighadah itu artinya membuat musuh kesal. Dan itu ada dalam Al-Quran. Membuat musuh kesal. Rasulullah dan kaum muslimin dalam perang-perangnya itu memang ada metode-metode perang di mana membuat musuh kesal sehingga mental musuh itu acak-acakan, terlalu marah dan kemudian membuat musuh akhirnya membuat sebuah blunder, ceroboh. Nah, Board of Peace dan kawan-kawannya seakan-akan media tuh meliput Board of Peace itu, Trump ada di top mind orang-orang, saya akan bangun Gaza. Tapi orang Gaza justru meresponnya dengan sesuatu yang gak ada kaitannya sekilas dengan Board of Peace. Karena
kami tahu Anda mau menghancurkan rumah kami tahu Anda mau menghancurkan sejarah kami, tapi kami tidak akan menghadapi Anda dengan kalimat kritik pada Board of Peace, kami akan menghadapi Anda dengan mewisuda hafiz-hafiz Quran. Mereka malah penasaran kali, ini orang lagi ngapain sih, persiapan apa sih gitu ya kali? Karena, wahai Amerika, wahai Israel, kalian mengira mental kami hancur kan? Enggak. Mental kami enggak hancur, dan dengan mewisuda 777 hafiz Quran itu menandakan apa yang Anda ingin tekankan pada kami sama sekali enggak berefek pada kami. Tapi berefek kepada negara-negara Muslim di dunia, rakyatnya tapi rakyatnya. Betul. Pada meriang gitu dengan adanya ini kan. Saya juga, kita juga tentu kan sebagai Muslim kan perlu ada sebuah ghirah, kecemburuan, perlu ada sebuah rasa ya Allah gimana nih, apalagi dengan bergabungnya negara kita gitu kan, dengan Board of Peace, apalagi ngelihat pas lihat listnya ada Arab Saudi di situ, ada Turki di situ, ada beberapa negara Asia Tengah Muslim di situ. Jujur, memang harus banget sebagai Muslim, memang kita perlu mendeklar bahwa kita marah. Penting juga, perlu mendeklar bahwa kita khawatir. Tapi justru orang Gaza itu sedang bathur roja, mereka itu lagi memperlihatkan sebuah harapan. Justru yang menenangkan kita malah orang Gaza. Malah mereka sendiri ya. Allahu Akbar. Jadi kita hanya malah kayak kepanikan di dalamnya. Tenang, kita santai aja gitu kan ya. Insyaallah. Bisa dibilang begitu. Dan orang Gaza itu mereka sudah sampai di level apa sih yang akan Trump lakukan? Memangnya apa ujung yang bisa dia lakukan gitu loh. Sebab tahun 2020, Bang, itu kan Trump ngoyo juga ketika dia presiden sebelumnya kan, Trump, Biden, terus Trump lagi ya. Nah, ketika Trump itu jadi presiden pertama kali itu, dia punya ide Deal of Century. Bang Ari masih ingat Deal of Century itu adalah sebuah gagasan di mana Trump itu ingin membuat ibu kota kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv dipindahkan ke Al-Quds. Oh, ya. Itu ya. Ada masanya tuh isu itu benar-benar bikin ngeri dunia Islam sama sebagaimana Board of Peace sekarang. Oh iya. Deal of Century tahun 2020 momoknya semenakutkan Deal of Century yang sebelumnya. Sama nih, sama-sama. Dan ternyata biasa aja gitu ya. Itu dia. Orang analis politik Gaza namanya Dr. Zaatreh, dia bilang insya Allah kata dia, nasib programnya Trump yang sekarang juga akan lebih buruk dibanding programnya sebelumnya. Sampai di sebuah fase mereka ada sampai sebuah level di mana Trump tuh ngomong tok gitu. Pada akhirnya ngomong aja gitu. Tapi kan setiap negara yang bergabung harus bayar $1 miliar. Iya. 17 triliun masing-masing. Ada berapa? 10 negara ya? Lebih ya? Lebih. Nah, itu kan udah 170-an triliun. Benar. Yang katanya dia si Jared itu bilang butuh 300 triliun ya. Sekitar segitulah untuk ngebangun Gaza kan gitu. Nah, kalau itu misalnya ya, program ini gagal. Tapi duit udah keluar dong, udah untung dia. Kecuali duitnya udah masuk, kemudian udah ngebangun Gaza selesai, dia ini cerita. Baik. Nah, gimana nih? Angle apa nih kalau kan duit udah masuk, segagal-gagalnya udah untung dia. Gitu. Aku mungkin kalau masalah teknis yang begitu-begituan, aku termasuk orang yang sulit buat menjabarkannya. Aku ingin membawanya zoom out. Zoom out. Ada kutipan ini dari Gramsci, Antonio Gramsci, sosialis Italia di zamannya Mussolini. Dia bilang, the old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time of monsters. Itu dalam sekali. Sepertinya Bang Amar juga sudah menyampaikannya. Tapi ya, mirip-mirip itu. Ya, ini quote-nya Gramsci. Gramsci ini sosialis Italia yang hidup di antara Perang Dunia I ke Perang Dunia II, zaman yang ketidakpastian. Nah, kita bedah 3 kalimat ini. The old world is dying. Dunia lama tuh udah mulai sekarat. Sebutin negara besar di first impression Bang Ari di tahun 60-an, 70-an apa? Negara besar. Amerika. Jerman, Inggris, Prancis, itu kan? The old world, mereka dunia lama. Dunia peserta pemenang Perang Dunia II, Perang Dunia I. The old world is dying. Mereka sekarang udah nggak sekuat dulu dan pidatonya
PM Kanada si Carney di WEF kemarin ketika dia mengatakan aku deklarasikan bahwa hegemoni Amerika Serikat sekarang sudah selesai. Dor. Kalau yang ngomong kayak gitu adalah presiden dunia Islam kayak semacam Khamenei atau yang ngomong Abu Ubaidah seberang kubu lah. Iya, biasa aja karena emang narasinya dari dulu kayak gitu. Lah ini kubu yang sama ya? Bukan lagi kubu yang sama, ini tetangganya, Bang. Oh iya. Yang gampang banget tetangga tuh gampang lihat begitu kan? Iya. Di jendelanya, lagi ngapain di situ? Gitu. Dia ngerasain efek Kanada itu kan. Trump kan bilang sama Kanada, Anda itu kalau nggak ada Amerika nggak hidup Anda. Itu statement Trump ketika mengomentari pidato Carney ini. Tapi Carney itu menjadi buah bibir banyak media karena pidatonya yang 15 menit itu banyak menggambarkan tentang kejujuran apa adanya. Anda kira Amerika sekuat yang Anda pikirkan? Dia berani sekevokal itu. Ya makanya kan orang kaget. Kalau yang ngomong dunia Islam, sekali lagi gue bilang, mungkin biasa aja, udah biasa lo ngomong kayak gitu. Tapi yang ngomong tetangganya Trump sendiri. Pertama, hegemoni Amerika sudah berakhir. Yang kedua, segala hal yang kita lihat ini adalah sebuah kepura-puraan. Terus jadi acting strong. Iya, dia pretend to be strong. Makanya kan slogan Make America Great Again karena memang sedang tidak great. Jadi slogannya tuh kayak validasi. Jadi secara nggak langsung sesuatu yang diungkapkan itu adalah memvalidasi kuat kok ini gitu. Iya. Trump itu kan dia bilang I have Venezuela, gitu kan ngomongnya kayak gitu ya. Amerika Serikat udah mempunyai sebuah angkatan perang yang 100 kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Kalimat-kalimat kayak gitu kalau kita pahami dengan baik, orang kalau kuat gak akan bilang kalau dia kuat, dia akan simpan itu. Yeah. Tapi kalau orang pretend, dia mengira dan dia berusaha mengatakan pada orang lain bahwa dia kuat. Saywar aja deh. Ada something di situ. Kembali ke tadi, the old world is dying. Apapun yang sekarang dibuat oleh old world, Prancis, Amerika, it doesn't work anymore. Jadi kalau di dalam perang ini yang bisa dibilang misterius kemudian menegangkan justru misalnya yang diem aja gitu kayak Cina, Rusia itu malah bahaya berarti ya. Lihat aja sorot matanya Putin, Jinping. Diem nggak banyak ngomong, diem nggak bilang kalau dia punya apa gitu kan. Sama kayak berarti benar juga ya. Mau nyerang Iran bilang udah ada yang ngeluncurin Eisenhower segala macam diomongin semua gitu. Tapi nggak nyerang gitu ibaratnya kayak sambil nunggu ini Iran punya apa sih kayak gitu kan? Betul Bang. Ada ketakutan itu ya? Betul. Jadi dunia lama tidak sekuat dulu makanya namanya dying sekarat masih ada tapi nggak sekuat dulu. Nah kalimat kedua, but the new world struggles to be born. Dunia yang baru itu lagi berjuang buat lahir menjadi kuat. Sudah ada, sudah established, sudah mulai mencapai titik amannya, cuma belum se-superpower yang dunia lama. Apa contohnya? Ya Cina, kemudian India, dan ada kuda hitam di dunia baru ini. Apa tuh? Dunia Islam. Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Indonesia, semua survei bilang, dulu Murad Hoffman bilang, tahun 2000 ke atas dunia Islam itu bukannya akan surut, malah akan bombastis. Sesuatu yang kemudian menyelisihi banyak perkiraan dan kata orang-orang gitu loh. Nah, kuda hitam nih, kan tahu kuda hitam ya? Kuda hitam tuh, saya suka istilah kuda hitam. Kamu kira dia biasa aja, dia diem aja, dia bukan sesuatu yang potensial. Ternyata dia kemudian yang winning the game. Iya, yang nyolong-nyolong. Iya, dia beyond expectation, dia mencuri perhatian lapangan, dia mencuri perhatian panggung, padahal dia sebelumnya bukan siapa-siapa. Jadi dalam liga ini nggak favorit. Iya, bukan favorit. Betul. Contohnya ya mungkin orang bola lebih tahu. Kan? Nah, ini kenapa aku ngomong kayak gini? Yang lama udah mau selesai, yang baru sedang mau take off gitu loh. Termasuk Turki, Erdogan baru aja bilang kemarin, Turki akan menjadi salah satu kutub baru di dunia baru.
Erdogan itu pidato terakhirnya sudah mulai ngomong tentang tatanan dunia baru, tapi versinya dia. Jadi itu sangat berkaitan dengan fakta pertahanan yang mungkin dibahas di podcast sebelumnya antara Pakistan, Turki, dan Saudi Arabia. Ya kan ya? Erdogan talking about a new world order, tapi versinya dunia Islam. Ternyata dunia Islam punya NWO juga ya. Iya. Kaget kali mereka ya. Kaget. Tapi udah pasti mereka mereka nggak baca itu dong. Benar. Jadi kalau kita tahun 2010, 2005 itu kan kita ngomongin New World Order kan, waduh, sistem Dajjal punya mereka semua gitu. Cengkram semuanya, satu mata uang. Tapi ternyata kita sampai di sebuah zaman di mana tatanan dunia baru itu dimiliki definisinya oleh masing-masing kubu. Nah, ada pemikiran New World Order versi Amerika, Make America Great Again, we make a board of peace. Itu kan cara mereka untuk menggambarkan ini loh tatanan dunia baru yang dimaksud. Tapi dunia Islam, no, kita punya tatanan yang sendiri nih. Dengan Suriah sedang bangkit, dengan Yaman aman dari Uni Emirat, aman sama Saudi, Somaliland gagal, Afghanistan muncul sebagai sebuah entitas yang bangkit, Indonesia insya Allah ekonominya mudah-mudahan membaik, Malaysia terbit menjadi sebuah negara yang maju, kekayaan dunia yang dulunya timpang 70% ke barat, itu mulai ke-share. Ya kan ya? Kan tanda negara kuat kan kaya. Ya. Sekarang saya tanya, negara kaya first impression Bang Ari siapa? Ya pasti Amerika kan sekarang masih. Tapi habis itu Saudi ya, muncul. negara-negara emir-emir kan. Iya, Kuwait, Qatar menggambarkan sekali ketika perang Piala Dunia. Apa yang Qatar keluarkan itu 20 kali lipat lebih banyak daripada host yang sebelumnya. Jadi untungnya berapa untungnya Piala Dunia? Nggak ada katanya. Lebih banyak rugi, tapi dia nggak ada masalah, emang main buang duit aja gitu kan. Iya. Stadion standarnya Piala Dunia itu kan berat tuh, standarnya Piala Dunia tuh. Dibangun dalam waktu cepat buat mereka, selesai dibongkar lagi. Bener-bener. Nggak butuh duit kayaknya mereka tuh. Masya Allah. Stadion selesai di Piala Dunia dibongkar lagi. Kalau kita mau itu aja dulu dipakai ini. Parah emang. Memang negara-negara kalau dipikir-pikir negara Eropa pun miliardernya syekh. Beli Newcastle Arab Saudi. Benar. Yang punya Man City Arab Saudi. Bahkan yang paling baru, properti di London lebih banyak dimiliki oleh emir-emir Arab Teluk dibanding Ratu Inggris. Saya malah ke London nih. Mungkin bisa dibilang yang pakai hijab lebih banyak dari Jakarta. Subhanallah. Jadi kalau ke mall pakai baju syekh gitu, dibukain pintu. Lebih make sense bagi mereka sekarang. Iya. Karena yang punya mall mereka nih sekarang. Wah. Gitu kan. Yang punya mall orang mereka ini. Tapi ini kok nggak di-expose gitu hal kayak gini gitu. Apa karena cuma di Inggris aja? Di Inggris kan 200 masjid udah boleh pakai toa sekarang. Begini Bang, sebenarnya dia di-expose dan dia menjadi bahan pembicaraan yang sangat intens bagi dunia Eropa, sehingga kemudian banyak partai-partai yang ultranasionalis dipilih di mereka, gitu kan? Mereka sadar ada ujian eksistensial bagi mereka, sehingga mereka, gue ke kanan lagi lah, ke ultranasionalis lagi gitu loh. Karena emang gini, dunia berubah yang tadi. Yang lama mau mati tapi belum, yang baru mau naik tapi belum kuat. Nah, fase antara yang kuat belum mati dan yang dunia baru belum hebat, now is the time of monsters. Ini kayak perpindahan fase zaman dalam Islam dong. Exactly. Itu yang ngebuat Gen Saladin kami nulis. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa tahu nggak sih, Rasul itu juga hidup di shifting ini. Rasul tuh hidup di fase di mana the old world is dying and the new world starts to be born. Now is time of monster, dan Rasul hidup di time of monster. Jadi perpindahan dari kafir Quraisy ke Islam? Bukan. Perpindahan dari Romawi Persia sebagai penguasa dunia. Iya kan? Mereka tuh kuat tapi nggak sekuat sebelumnya karena perang besar di tanah mereka. Si kuat ini, kuat tapi nggak kuat banget, muncul kemudian kaum muslimin bangsa Arab yang tadinya kuda hitam. Nggak diperhitungkan sama dua ini? Nggak diperhitungkan. Kami itu siapa? Cuma penjual, negara kelas 3, negara patron kami, vassal state doang. Ternyata kuda hitam ini, kalau kata para ulama, itu menghancurkan imajinasi geopolitik Romawi dan Persia.
Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita yang sangat kita cintai, Allah takdirkan hidup di fase shifting antara fase dunia lama ke fase dunia baru, dan fase dunia baru ini diambil alih dengan sangat baik oleh kaum muslimin, dan mentor terbaiknya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung berasa ya. Nah, apa yang Rasulullah rasakan di shifting itu sedang kita lihat sekarang pada zaman ini. Itu yang membuat Gensa sangat tertarik untuk membahas sunnatullah ini. Ada namanya sunnatullah, abangku. Sunnatullah kan sebuah sistemnya Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kemenangan, kekalahan kami pergilirkan di antara manusia. Kita, saya, Bang Ari sudah melihat Amerika sehebat itu, semantap itu. Sejak tahun mereka menang Perang Dunia II, Soviet kalah, masa unipolar ketika Amerika menguasai bersegalanya. Tapi saya sama Bang Ari, teman-teman semua menyadari Amerika nggak sekuat dulu. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang akan gantikan Amerika? Iya. Kalau kita ngelihat kayak polanya di zaman habis Perang Dunia I, Perang Dunia II itu kan yang menguasai ekonominya itu kan orang-orang Israel lah ya, gitu. Kemudian dia berada di belakang keputusan politik yang ada di Amerika. Betul. Sekarang seolah-olah Eropa itu kan yang pegang duitnya para syekh nih. Iya. Apakah mungkin model seperti itu kemudian digantikan dengan model seperti ini, bahwa mereka akan jadi bonekanya para pemegang minyak? Begini, yang jelas begini, Rasulullah pernah bersabda, ni'mal malus salih fi rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah ketika dia berada dalam siklus lingkaran yang dipegang oleh orang yang soleh. Dari hadis itu, kalau kita bawa ke siklus yang lebih besar, dunia ini, duit yang sebelumnya dimiliki oleh Inggris sampai mereka overpower, dimiliki oleh Jerman ketika mereka menjajah Afrika, dimiliki oleh Amerika ketika mereka menang Perang Dunia, udah ke-share, harta-harta besar ini udah mulai lagi masuk ke kantong-kantong kaum muslimin. Mulai masuk ke kantong kaum muslimin. Yang tadinya basis on riba, sekarang no riba-riba. Kenapa? Saya yang punya duit. Iya, lu gak bisa paksa gua. Iya, gitu loh. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa umat Islam itu tidak selemah yang sebelumnya, dan kita sedang menuju ke sebuah kebangkitan yang ternyata kalau kita melihat sejarah Islam, kalau kita melihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, fase umat ini kan ada 5. Fase nubuwah, pertama fase khulafaur rasyidin, kemudian fase kerajaan yang saling menggigit, yang keempat nih kita, mulkan jabarian. Tapi Bang, ini yang buat saya merinding, ini yang bikin mind blowing. How come? Can you imagine? Dari zaman paling buruk bernama mulkan jabarian, Nabi Muhammad mengakhiri narasi hadis itu dengan kemudian umat akan kembali kepada sebuah kepemimpinan di mana manhaj kenabian menjadi katalog hukum utama. Insya Allah. Ini Bang. Dan kita di proses itu loh guys. Misalnya iya nih di era itu. Yang membuat pembahasan ini menjadi bikin merinding adalah ulama-ulama Arab kontemporer seperti Syekh Ahmad Yusuf As-Sayyid, kemudian Dr. Muhammad Ilhami, kemudian Dr. Hatim, Dr. Naif bin Nahar mengatakan, nahnu fi akhir zamanil istid'af. Kita ada di akhir zaman mulkan jabarian. Masya Allah. Itu pembacaan beliau pada sejarah. Kenapa kemudian ulama-ulama kontemporer ini yang ahli sejarah, ahli fikih, ahli tafsir, kemudian membuat sebuah kalimat ini di dunia Arab lagi viral loh. Nahnu fi akhir zaman istid'af. Kita ada di akhir zaman keterpurukan yang paling jatuh dalam sejarah Islam ini. Kenapa? Kalau Anda bandingkan keadaan umat Islam di tahun 2025 dengan tahun 1960, 1970, Anda akan melihat umat Islam tuh yang sekarang jauh lebih baik dibanding ketika Perang Dunia. Yang dulu jauh banget ya. Perang Dunia I Perang Dunia abangku. Itu dunia Islam 95% ada dalam naungan penjajahan.